Lillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan memasuki pembahasan fikih pada bab mengusap khuf. Sebelumnya, insyaallah saya akan menjabarkan dan mengenalkan terlebih dahulu apa itu khuf, karena memang sering terdengar oleh telinga kita kata-kata khuf itu. Nah, khuf itu adalah apa-apa yang dipakai oleh kaki kita yang terbuat dari kulit dan yang semisalnya. Bentuk jamaknya kata al-khuf adalah al-khifaf. Bila kita meninjau dari segi kata dalam kamus bahasa Arab, termasuk juga jawrab, sesuatu apa yang dipakai oleh kaki kita yang semisal daripada khuf, yakni kaos kaki dan yang sejenisnya. Semuanya alasan hukumnya atau illahnya adalah sama. Jadi keduanya masuk dalam kategori bolehnya diusap ketika bersuci, karena keduanya adalah masuk kepada kategori al-khuf. Dan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, al-khuf ini mengusapnya ketika bersuci adalah boleh. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah telah bersepakat akan bolehnya hal itu. Bahkan as-sunnah dan ijma' telah menetapkannya. Kenapa demikian? Karena disebabkan hal ini adalah rukhsah bagi para umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah. Ini adalah rukhsah bagi mereka. Dengannya ini menunjukkan bahwa Islam penuh dengan kasih sayang. Islam adalah rahmatan lil alamin. Dengannya pula ini menepis tuduhan-tuduhan jelek dari orang-orang yang membenci keberadaan Islam ini dari dulu hingga saat ini, yang mereka beranggapan bahwa Islam telah mengekang dan menyulitkan umat-umatnya tentang hukum-hukumnya itu sendiri. Dan ini adalah tuduhan yang batil, disebabkan adanya keringanan di sini. Dan salah satu keringanan tersebut yang sedang kita bahas, yaitu bolehnya mengusap khuf ketika kita sedang bersuci. Bahkan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah membolehkan mengusap khuf itu baik ketika kita sedang mukim ataupun ketika kita sedang safar, dengan hajah yang memang diperlukan, dengan kondisi yang memang sesuai untuk diangkatnya hukum ini, yaitu diangkatnya bolehnya mengusap khuf. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentang khuf ini tadi saya katakan bahwa dari as-sunnah dan ijma' telah membolehkannya. Maka saya jabarkan makna dari as-sunnah, yang dimana ada begitu banyak sekali dari sunnah atau al-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan secara mutawatir akan bolehnya
seseorang mengusap khufnya ketika sholat, ketika hendak berwudu. Bahkan kita mengenalnya seorang ulama fikih, yaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Yang dimana Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, hatiku tidak ragu lagi akan mengusap khuf. Ini menunjukkan hati Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak ragu lagi akan bolehnya mengusap khuf. Karena beliau mengatakan ada kurang lebih 40 hadis Nabi yang menjelaskan kebolehan tersebut dan Nabi telah melakukannya. Bahkan ditambah perkataan Imam Hasan al-Basri. Beliau mengatakan sesungguhnya ada sekitar 70 sahabat Nabi yang menceritakan kepadaku sebuah hadis bahwa beliau telah mengusap khufnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sudah cukup dalil, sudah cukup hujah bagi kita akan bolehnya kita mengusap khuf, baik dalam keadaan mukim dan dalam keadaan safar. Tentunya khuf yang dimaksud sini adalah sesuatu yang terbuat dari kulit dan apa yang semisalnya, seperti kaos kaki yang sedang tren sekarang dipakai oleh umumnya kaum muslim dan muslimah, ya. Kan tetapi ada syarat yang dimaksud dengan khuf ini adalah yang menutupi kaki kita, Maka itu boleh ya ketika kita berwudu untuk hanya mengusapnya di bagian atasnya. Ini sebagai rukhsah bagi kita. Dan ini keringanan bagi umat Islam sebagai bentuk bahwa Islam telah memudahkan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bersama kemudahan pasti di sana akan diiringi sebuah kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, dari sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita menyimpulkan ada hadis-hadis, di antaranya yang telah disebutkan adalah hadis Jarir bin Abdullah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, buang air kecil. Summa tawaddu'a, kemudian beliau berwudu. Summa masaha 'alal khuffaihi, kemudian beliau mengusap kedua khufnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan senada dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Mughirah dalam kitab sahihnya dalam bab al-mashu al-khuffaihi halaman 300 atau 203. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka telah jelas kepada kita bahwa khuf ini adalah sesuatu yang boleh ya di dalam Islam. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui perkara ini, kita dimudahkan dan merasa diringankan oleh hukum ini, yakni hukum Islam. Dan kita semakin bangga menjadi pemeluknya, dan supaya kita merasa unggul daripada umat-umat lainnya. Barakallahu fikum ajmain. Hadza minni wallahu ta'ala alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.